Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang saham PLOG, teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Kemarin sore sudah penjataannya teman-teman, yang dimana pesan atas 100 juta yaitu dapat 0,59%, sangat sedikit ya teman-teman. Dan pesan bawah yaitu 99 juta yaitu 1,84%. Yang 10 lot dapat 10 lot ya teman-teman. Nah, baik sekali sih saya lihat katanya beli 10 lot dapat berapa lot. Nah mungkin dia tuh pesan berapa akun teman-teman, tapi ID yang sama teman-teman. Kalau bisa sih jangan ID yang sama, tapi bedain ID teman-teman. Kalau mau pesan 10 lot itu teman-teman, itu dia. Nah kalau saya lihat sih, kalau pesannya sedikit ini artinya Banda dapat sedikit banget nih teman-teman barangnya. Bagi yang pesan bawah aja sangat sedikit nih teman-teman. Bisa saja nih nanti ala teman-teman dari pertama. Apalagi ada Kaisar MG teman-teman. Itu. Nah, kalau kita lihat 0,59 ini dikit teman-teman. Apalagi jumlah lot yang dibagikan adalah 5 juta lot teman-teman. Lumayan besar kan dibanding MCO kemarin teman-teman. MCO kemarin itu kan lebih besar teman-teman untuk penyataan atasan dibanding bawah. Nah, tapi malah sebaliknya teman-teman ini. Nah, itu dia. Jadi ini ada positifnya teman-teman. Jadi untuk hari pertama kemungkinan bisa saja nanti ala teman-teman. Itu dia. Ya, alanya mungkin agak tebal teman-teman. Mungkin MG nanti mau minta barang lagi teman-teman. Itu dia. Mungkin hari keduanya seperti biasa. Dia nanti mentok ala di hari keduanya langsung diguyur ke bawah teman-teman. Itu seperti biasa sih. Yang kita lihat untuk story seperti MCO, Teguh dan lain-lainnya teman-teman itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk usahanya. Oke, untuk laporan keuangannya ya ini saya bahas sedikit lagi ya teman-teman. Untuk laporan keuangannya menurut saya sih bagus ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya untuk utangnya teman-teman, nyata dia menipis teman-teman di tahun 2022 dibanding tahun 2021 kemarin. Nah, dia mencetak laba aja lumayan besar teman-teman itu. Nah, ini dia teman-teman mencetak labanya. Saya bingung sih untuk di media-media itu katanya rugi ya. Tahun 2023 ya memang rugi teman-teman. Rugi itu 378 juta nih teman-teman. Itu. Nah, tapi di tahun 2022 kan dia mencetak laba teman-teman. Naiknya sekitar 2700% teman-teman. Nah, kenapa di tahun 2022 mencetak laba? Nah, ini dia teman-teman, karena pendapatannya lumayan tinggi teman-teman dibanding tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya kan sangat sedikit teman-teman, meskipun beban pokoknya lumayan tinggi juga teman-teman itu. Nah, kalau kita di tahun 2023 ini kan baru namanya itu masuk kuartal pertama. Ya, mungkin kuartal pertama kan belum semuanya teman-teman. Itu dia teman-teman. Nah, jadi menurut saya sih masih positif sih, meskipun banyak sekali bad news di nama itu CNBC teman-teman. Ini dia teman, masih merugi. PLOG store dana preman 3M ke Bong Chandra. Nah, saya bingung sih premannya ini siapa teman-teman itu. Nah, katanya masih merugi. Perusahaan akan melepas ya sekitar 5,7 juta lot teman-teman. Itu dia. Nah, adapun harganya oke. Namun pada tanggal 31 Maret, nah kalau kita lihat tadi ya teman-teman, ya memang merugi teman-teman. Nah, selain itu tahun berjalannya juga merugi nih sekitar 378 juta. Ya kalau kita lihat tadi kan ini dia teman-teman, 378 juta teman-teman. Benar itu. Ya kalau kita lihat itu memang penurunan teman-teman dibanding sebelumnya. Ya itu kan berbeda teman-teman. Itu kan baru masuk kuartal pertama, bukan tahunan berjalanan. Itu. Ya coba dilihat sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan naik terus teman. Dari tahun 2020, 2021, 2022. Nah, kalau kita lihat teman, ini dia. 2020, 2021 meskipun turun, 2022 bisa naik teman. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, itu ada positifnya teman. Nah, ini juga kalau kita lihat untuk dana di publik di stock IPO, blog, exit strategi Bong Chandra dan kawan-kawan. Kalau saya lihat sih untuk pemegang sahamnya itu di lock semua teman. Ya sangat bagus sih untuk di lock teman. Nah, tidak disebutkan memang kapan dan harga berapa SG ya. Ini memang tidak disebutkan teman-teman. Karena harga yang sebelum IPO kan sudah dikasih tahu juga teman itu. Nah, menurut saya sih nggak mungkin dia mau exit di awal-awal teman. Mungkin di kapan-kapan kita tidak tahu teman. Itu dia. Oke, ini saya kembali lagi. Nah, untuk policy plot di harga 100 ini lumayan teman-teman. Untuk BBP-nya 5,44 kali, PEL-nya 75,9 kali, BP-nya 18,39, DEL-nya 4,75%, E-nya 7,16%, EPS-nya 1,32. Jumlah sahamnya tadi 3,9 ya. Ekuitasnya 72M, laba bersih yaitu 5,2M, total hutang yaitu 3,4M. Jadi market cap-nya nih 394 miliar teman. Itu dia. Oke, kita lihat untuk underwater-nya teman-teman. Dan saya lihat teman-teman di ini di Bong Chandra ternyata dia lagi putus sama untuk underwater-nya teman-teman. Baik itu Samuel dan KGI Sekuritas teman-teman. Nah, katanya ada nama itu investor strategis yang mau jaga barangnya teman-teman di harga
nggak tahu di harga berapa, apa di harga IPO atau berapa teman itu. Oke, kita lihat dulu untuk terikut untuk KGI Sekuritas Indonesia HD ya teman. Kalau dia tahun ke tahun nyata bagus ya teman. Cari TEDS dia 1 kali ALB, terus OMB tidak lah. Oke. Nah, di tahun 2023 ini banyak dramanya ya teman. Nah, untuk bimbel 6 kali ALB teman. Ini collab sama YP. Terus untuk Peter dia tuh kuning. Dia sempat juga ALB tapi dia ditutup kuning. Main karena akasasi ALB 4 kali ALB. Jati dia collab dia bisa 2 kali A teman. Do sempat ALB tapi diangkat jadi hijau teman-teman. Itu dia. Jadi sih untuk HD ini kalau di collab lumayan bagus teman-teman. Nah, kecuali kalau di akasasi mungkin kurang bagus ya teman-teman itu. Oke, kita lihat untuk Samuel Sekuritas Indonesia IP. IP ini paling bagus teman-teman. Kenapa saya bilang bagus? Dia sering banget jagain barang. Dia sering banget nama itu nampung barang teman-teman untuk IP ini. Itu. Contohnya saja awan kemarin itu aja ditampung sama NS teman-teman. Itu dia. PKTR juga teman-teman dijagain harga. AMN juga sama teman-teman, jagain semua harganya teman-teman. Pego juga sama teman-teman. Nah, karena IP ini memang bagus teman-teman untuk ngawal saham IPO. Dia sering banget nama tuh jagain barang teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri di belakang saham yaitu yang ikut IPO. Pasti ada IP teman-teman di sini nih. IP dia pastinya buyback teman-teman, jagain harga barang pada saat IPO itu. Jadi itulah kenapa saya ikut untuk sampok ini teman-teman. Itu dia. Kita lanjut ke sini ya teman-teman. Kita untuk nama tuh pantau ke saham-saham yang dibawa oleh Bong Chandra. Salah satunya tuh ya yang listing di tanggal 10 Juni tahun 2021. Nah, harganya sama teman-teman. 100 nyata ala berjilid teman-teman. Dia sampai di harga yang paling tinggi yaitu sekitar 915 teman-teman. Nah, di sini ya. Dan jatuh ke bawah lagi, terus diangkat lagi sampai ke 1030 teman-teman hiknya. Wow. Jadi apakah nanti blok ini sama seperti itu? Kemungkinan besar sih enggak sih. Apalagi marketnya sekarang ini begini teman. Beda seperti dulu. Kalau dulu mungkin bisa sih teman. Ini naik terus kan 1, 2, 3 kali dia kebongkar alanya. Keempat juga goyang. Kelima ala lagi. Keenam goyang-goyang. 7, 8, 9. Artinya 9 baru dia kebongkar teman-teman alanya sampai ALB terus dia tuh 2 3 4 5 6 sampai 7 kali dia ALB-nya. Yang ketujuhnya baru diangkat lagi teman-teman ALB-nya. Terus yang ke-8 ALB lagi terus diangkat. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan di hari pertama pastinya blok ini A. Di hari kedua kemungkinan besar nanti untuk blok ini akan nama itu ada goyangan. Dia mentok arah pasti arahnya nanti kebuka teman-teman. Kalau kita lihat studi kasus seperti IPO lainnya. Itu teman-teman. Biasanya kalau MG dapat barang ya gitu teman-teman. Apalagi ada IN. Kalau IN buang di hari pertama kemungkinan bisa saja nanti aman. Tapi MG pegang barang teman-teman. MG pegang barang artinya besok harus siap kita teman-teman. Untuk nama itu jual. Atau bisa saja nanti ada investor strategis mau jagain lagi harga di ya nanti kita lihat teman-teman. Itu dia. Ya, semoga saja sih bisa berjilid teman-teman. Ya, kalau misalkan yang kebuka ya seperti biasa sih. Kalau saya sih teman-teman pasti akan saya jual. Kecuali kalau ada yang kuat, saya akan hold. Yang kebuka ya, saya siap-siap untuk take profit. Itu aja teman-teman. Kalau teman-teman gimana sih teman-teman? Pasti teman-teman akan memilih ya, mau hold atau take profit. Saran saya sih, kalau yang sudah kebuka ya lebih baik kita take profit saja sih teman-teman. Ya, kalau misalkan yang kebuka lebih baik kita take profit saja teman-teman. Kalau saran saya sih gitu sih teman-teman. Yang penting kita bisa nama tuh cuan maksimal. Ya daripada kita hold nggak taunya ALB. Terus di bawah ALB dari cuan taunya loss. Nah, jangan sampai begitu ya teman-teman. Nah, itu dia. Jadi lebih baik kita kalau cuan ya kita take profit. Kalau misalkannya masih kuat ya kita hold dulu. Kita lihat dulu untuk bidnya. Kalau bidnya kuat misalkan di tembok 5 juta, 3 juta, ya itu kemungkinan besok masih akan mantul lagi teman-teman. Meskipun mantulnya nanti dia kebukanya nggak masalah, kita bisa take profit di harga berapapun. Yang penting kita cuannya lebih besar dibanding sebelumnya teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan blog ini. Untuk jatahnya bagus ya teman-teman, karena bandar sangat sedikit untuk pegang barang. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan blog ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih telah menonton. Salam cuan.